Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Arjinanto dengan NIM F1I1221107 dari ruang 01. Di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Triswarno Eskom Mkom dan Bu Reni Aryani Eskom MSI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami seluruh mahasiswa sistem informasi pada mata kuliah kewirausahaan, berbasis akuntansi dan lingkungan. Baiklah, pada video ini saya ingin merekapitulasi perkuliahan kita pada 15 pertemuan yang sudah berjalan. Secara garis besar, kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan mempelajari mengenai potensi diri, evaluasi diri, menjalankan proyek usaha dari beberapa tahapan, analisis harga pokok, melakukan promosi produk dalam kurun waktu 2 minggu, membuat laporan progres usaha, hingga mengevaluasi potensi kewirausahaan. Di mana ada 4 pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yaitu pertama kegiatan kewirausahaan, yang mencakup apa sih dalam kurun waktu 15 pertemuan ini kami membuat apa, akan dibahas dalam materi kegiatan kewirausahaan. Yang kedua ada bukti dokumentasi, yang ketiga ada evaluasi potensi kewirausahaan, dan kelima ada kesimpulan. Pada poin pertama, mengenali potensi diri. Saya melakukan penggalian informasi dari diri saya sendiri mengenai potensi diri saya. Yang pertama, public speaking. Yang kedua, berjiwa kepemimpinan. Yang ketiga, menjadi coach atau pelatih dan sekaligus atlet pencaksilat. Keempat, saya berani mengambil risiko dalam mengambil suatu keputusan yang menguntungkan segala pihak dan tidak tercenderung bagi satu pihak. Usaha pada bidang jasa. Pertama kali usaha yang saya jalani adalah servis laptop, komputer, rakit PC, instalasi Windows, dan sudah saya jalani selama kurang lebih sewaktu 1 minggu pertama pada perkuliahan. Setelah melakukan evaluasi, akhirnya saya memutuskan untuk merubah haluan menjadi usaha mitra dari Kopi. Setelah melakukan evaluasi usaha selama bulan Februari, dan saya memutuskan pada bulan Maret untuk berpindah haluan, yang dimana proyek usaha mitra PPUB akan dijalankan dari bulan Maret sampai bulan Mei, yang dimana saya mendapatkan per 30 hari mendapatkan 90 produk yang habis terjual dari 3 macam produk, dan pendapatan pada 1 bulan itu bisa mencapai 150.000 per bulan. Setelah saya lakukan itu pada bulan pertama, saya melakukan survei pasar kembali. Pada bulan pertama saya melakukan survei pasar kembali yang dilakukan menggunakan Google Form dari 11 responden dengan tujuan mengetahui apakah produk yang saya jual bisa bersaing di pasar dan diminati oleh konsumen, apa sih kekurangan dari produk yang saya jual sehingga itu bisa menjadi masukan bagi saya untuk membuat produk dan usaha saya menjadi lebih berkembang. Analisis harga pasar. Pada kegiatan ini ditargetkan 1 bulan keuntungan minimal Rp200.000. Harga yang saya patok sudah saya naikkan dari sebelumnya. Pendapatan saya 150.000 per bulan menjadi 200.000 per bulan, sehingga ada kenaikan tarif penjualan dan kenaikan harga per produk. Saya berhasil menjual lebih dari jumlah minimum sehingga mendapatkan laba. Promosi produk yang saya lakukan dalam bentuk tim, karena proyek ini proyek usaha PPUB dilakukan dalam bentuk tim yang terdiri dari 5-6 orang dengan target penjualan yang sangat tinggi, mulai dari menjual sesama teman, menjual dengan berbeda kelompok, dan menjual ke masyarakat luas. Pada awalnya saya mendapatkan produk yang terjual 10 pieces per minggu, dan setelah melakukan promosi produk saya setidaknya terjual 13 pieces per minggu dengan 30% kenaikan dari minggu sebelumnya, sehingga mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Inilah yang membuat target penjualan saya meningkat dari yang 150 menjadi 200.000. Pada sisi ini ada dokumentasi. Pada slide ini saya ingin menjelaskan evaluasi yang saya lakukan terhadap usaha yang saya jalankan. Dari 5 kuesioner yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya mendapatkan kesimpulan bahwa
saya memiliki peluang sebagai wirausahaan sebesar 90% dengan persentase keberhasilan sebesar 87,5%. Dalam artian, dengan persentase keseluruhan sebesar 83,10%, saya bisa mengembangkan potensi saya ke jenjang yang lebih besar. Namun saya masih perlu memperbaiki kinerja saya dalam kerjasama, dalam mengembangkan suatu usaha dan pola pikir saya. Melakukan evaluasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15, saya mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari mulai materi yang saya dapat hingga pelaksanaan proyek yang berjalan beberapa bulan, dan memberikan saya banyak pemahaman-pemahaman baru yang memberikan saya pengalaman-pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru, dan juga mendalami bagaimana sih suatu usaha itu bisa berjalan dengan pola pikir yang bagus, yang baik dan bijak. Baiklah, sekian video yang dapat saya persembahkan kepada pemirsa. Kesekian terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.